Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Malam pertama, Arga membuka warung ayam bakarnya terasa aneh. Angin dari arah alas Purwo berembus dingin, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Lampu gantung di depan warung bergoyang pelan, seolah ada yang meniup dari dekat. Padahal suasana benar-benar sepi. Ia menatap jalan kecil di depannya. Gelap, tak ada kendaraan lewat, tak ada suara manusia, hanya suara serangga yang saling bersahutan. Mana mungkin ada yang beli di sini, gumam Arga pelan. Warung itu sebenarnya peninggalan pamannya yang meninggal mendadak beberapa bulan lalu. Sebelum meninggal, pamannya hanya berpesan satu hal, jangan tutup warung setelah tengah malam. Arga tidak terlalu memikirkan pesan itu. Baginya, yang penting adalah mencoba bertahan hidup. Modalnya habis untuk membuka usaha ini. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Arga mulai membereskan meja. Ayam bakar yang tersisa masih banyak. Ia menghela napas panjang. Tutup sajalah, katanya sambil mengambil kunci. Ciba, ciba, mais, mesib. Suara itu muncul dari arah depan. Arga tersentak. Seorang pria berdiri di sana. Wajahnya pucat, pakaiannya lusuh, dan matanya terlihat kosong. Iya, masih mas. Mau pesan apa? Jawab Arga, ragu. Satu ayam bakar yang paling gosong. Arga mengangguk, meski merasa aneh. Siapa yang minta ayam paling gosong? Ia mulai membakar lagi ayam di atas arang. Api menyala, mengeluarkan bau khas yang menggoda. Saat Arga menoleh, pria itu sudah duduk di pojok, diam, tanpa bergerak. Tak lama, pesanan siap. Ini mas, kata Arga sambil meletakkan piring. Pria itu tidak langsung makan. Ia hanya menatap ayam itu lama, lalu berkata pelan, akhirnya, tepeju. Arga merinding. Dari mana mas? Tanya Arga mencoba basa-basi. Pria itu tersenyum tipis. Dari dalam? Dalam mana? Pria itu tidak menjawab. Ia mulai makan dengan gerakan lambat, aneh, seperti orang yang sudah lama tidak makan. Tapi yang membuat Arga makin gelisah, pria itu makan tanpa suara sedikit pun. Setelah selesai, ia berdiri dan meletakkan sesuatu di meja. Terima kasih, ucapnya. Arga melihat ke meja. Uang yang diberikan terlihat aneh. Warnanya kusam, seperti uang lama yang sudah tidak berlaku. Mas, ini uang apa? Tanya Arga cepat. Namun saat ia menoleh kembali, pria itu sudah tidak ada. Loh, kemana? Arga keluar warung, melihat ke jalan kosong. Tidak mungkin seseorang pergi secepat itu tanpa suara. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia kembali ke dalam dan menatap uang itu. Tangan Arga gemetar saat mengambilnya. Ada bercak merah di sudutnya. Tira, bisiknya pelan. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, mas. Saya juga pesan. Suara lain muncul. Agak, kali ini ada dua orang berdiri di depan warung. Wajah mereka sama pucatnya. Iya, silakan masuk, jawab Arga dengan suara tertahan. Malam itu, satu persatu pelanggan datang. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada langkah kaki yang jelas. Mereka seperti muncul begitu saja dari kegelapan. Warung yang tadinya sepi, mendadak penuh. Namun, ada yang ganjil. Tak satu pun dari mereka berbicara banyak. Semua hanya memesan, makan dalam diam, lalu pergi tanpa jejak. Arga berdiri di belakang meja, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan pembeli biasa, pikirnya. Saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, warung kembali kosong. Arga terduduk lemas. Ia menatap tumpukan uang di laci. Semuanya uang lama, kusam, beberapa bahkan bernoda merah. Tiba-tiba, ia teringat pesan pamannya, jangan tutup warung setelah tengah malam. Arga menelan ludah. Apa sebenarnya yang paman lakukan di sini? Di luar, angin kembali berembus. Dari arah hutan, terdengar suara samar, seperti bisikan panjang yang memanggil. Dan tanpa Arga sadari, di balik kegelapan alas Purwo, sesuatu sedang memperhatikannya. Sesuatu yang kini tahu, warung itu sudah memiliki pemilik baru. Pagi datang dengan cahaya pucat. Arga duduk di kursi kayu, menatap laci kasir yang masih terbuka. Semalaman ia tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah-wajah pucat itu muncul kembali. Ia menarik napas panjang.
lalu mengambil semua uang yang diberikan para pelanggan tadi malam. Lembaran-lembaran itu terasa dingin di tangannya, seperti baru keluar dari tempat lembab. Ini jelas bukan uang biasa, gumamnya. Arga mencoba berpikir logis. Mungkin hanya uang lama. Mungkin orang-orang itu kolektor. Ia berusaha menenangkan diri, meski perasaannya terus menolak. Ia mengambil jaket, lalu memutuskan pergi ke pasar terdekat. Warung ditutup sementara. Pikirnya, ia harus memastikan apakah uang itu masih berlaku. Perjalanan terasa lebih jauh dari biasanya. Jalanan tampak normal, tapi suasana di kepalanya tidak. Sesampainya di warung sembako, Arga langsung membeli beberapa kebutuhan. Totalnya 30.000, kata ibu penjual. Arga mengangguk, lalu menyerahkan salah satu lembar uang semalam. Ibu itu mengambilnya, menatap sekilas. Lalu wajahnya berubah. Ini dari mana kamu dapat? Tanyanya pelan. Arga sedikit gugup. Dari pembeli tadi malam, Bu. Ibu itu mengernyit, lalu mengembalikan uang tersebut dengan cepat. Mas, jangan bercanda. Ini bukan uang yang bisa dipakai. Memangnya kenapa, Bu? Ini uang lama sekali. Sudah tidak ada sejak puluhan tahun lalu. Lihat, ia menunjuk angka tahun di sudut kertas. Agak tangannya mulai dingin. Tidak mungkin, bisiknya. Ibu itu menatapnya dengan serius. Kalau mau belanja, pakai uang yang benar. Saya tidak mau terima yang seperti itu. Arga terdiam beberapa detik, lalu buru-buru mengganti dengan uang dari dompetnya sendiri. Setelah selesai, ia keluar dengan langkah berat. Di luar, ia kembali melihat uang itu. Kini terasa berbeda. Seolah bukan sekadar benda, tapi sesuatu yang membawa beban. Kalau ini, uang lama. Lalu, mereka siapa? Sepanjang perjalanan pulang, Arga merasa seperti diawasi. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun. Saat tiba di warung, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal masih siang. Ia duduk, lalu menumpahkan semua uang ke meja. Tiba-tiba, satu lembar jatuh ke lantai. Saat Arga mengambilnya, ia terkejut. Bercak merah di sudut uang itu kini terlihat lebih jelas. Bukan noda biasa. Itu seperti darah yang belum sepenuhnya kering. Ini makin aneh, ucapnya lirih. Ia berjalan ke belakang warung, mengambil ember kecil, lalu menyalakan api di tungku. Aku bakar saja, katanya tegas. Satu persatu uang itu ia masukkan ke dalam api. Namun, api tidak membakar. Lembaran itu tetap utuh, bahkan tidak menghitam sedikit pun. Arga membelalak, kenapa tidak terbakar? Ia mencoba lagi, menekan uang itu dengan kayu agar terkena api lebih lama. Tetap sama, tidak berubah. Tiba-tiba, angin berembus kencang dari arah hutan. Api di tungku padam seketika. Arga mundur selangkah. Di tengah keheningan, terdengar suara lirih. Sangat pelan, seperti berbisik tepat di telinganya. Tidak bisa dibuang. Arga langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Napasnya mulai tidak teratur. Ia meraih uang itu dengan tangan gemetar. Lalu tanpa pikir panjang, memasukkannya kembali ke dalam laci. Aku harus cari tahu, katanya. Sore menjelang, langit mulai berubah gelap. Arga duduk diam, memikirkan semuanya. Hingga akhirnya, ia teringat satu hal. Pamannya sering pergi ke dalam alas Purwo sebelum warung itu ramai. Jangan-jangan, Arga menelan ludah. Ia membuka pintu belakang warung. Dari sana, terlihat jalan kecil menuju hutan. Jalan yang jarang dilalui orang. Udara dari arah sana terasa berbeda. Lebih berat. Apa aku harus ke sana? Belum sempat ia memutuskan. Mas, buka lagi, kan? Suara itu kembali muncul. Arga menutup pintu perlahan. Malam belum benar-benar tiba. Namun para pelanggan sudah mulai datang. Dan kali ini, jumlah mereka lebih banyak. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit belum sepenuhnya gelap. Namun bayangan pepohonan di sekitar warung sudah terlihat seperti dinding hitam yang menutup pandangan. Arga berdiri di depan tungku, tangannya sibuk membolak-balik ayam, tapi pikirannya tidak di situ. Pandangannya beberapa kali mengarah ke jalan kecil di belakang warung jalan yang menuju ke dalam alas Purwo. Para pelanggan mulai berdatangan lagi, lebih banyak dari malam sebelumnya. Mas, satu, ucap seorang pria tanpa ekspresi. 2 porsi, sahut yang lain. Arga hanya mengangguk. Ia tidak berani banyak bicara. Setiap wajah yang datang terlihat sama pucat, dingin, dan kosong. Suasana terasa berat. Tidak ada suara sendok, tidak ada obrolan,
hanya suara api dan angin. Di sela kesibukan, Arga memberanikan diri bertanya pada salah satu dari mereka. "Mas, kalian datang dari mana ya?" Pria itu berhenti makan. Perlahan, ia mengangkat wajah. "Dari tempat yang sama dengan yang lain," jawabnya datar. "Tempat apa?" Pria itu menunjuk ke arah belakang warung, tepat ke jalan kecil yang gelap. Arga menelan ludah. "Di dalam sana?" tanyanya Logi. Pria itu tersenyum tipis. "Kalau berani, ikut saja." Arga diam. Ucapan itu terus terngiang di kepalanya. Satu persatu pelanggan pergi, meninggalkan uang yang sama kusam, dingin, dan beberapa masih bernoda merah. Kali ini Arga tidak mencoba membuangnya lagi. Ia hanya memasukkan semuanya ke dalam laci. Meski rasa tidak nyaman semakin besar. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Warung kembali kosong. Arga duduk di kursi, menatap ke arah belakang. Sunyi. Namun justru kesunyian itu terasa seperti panggilan. "Aku harus tahu." Dengan langkah ragu, ia mengambil senter dan berjalan ke pintu belakang. Tangannya sempat berhenti di gagang pintu. "Kalau aku masuk, apa aku bisa keluar lagi?" bisiknya. Tak ada jawaban. Akhirnya, ia membuka pintu. Udara dingin langsung menyergap wajahnya, lebih dingin dari biasanya. Seperti masuk ke ruang yang berbeda. Arga menyalakan senter, lalu melangkah ke jalan kecil itu. Tanahnya lembab. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti bau lama yang terpendam. Langkahnya pelan. Setiap suara terasa jelas, ranting patah, daun kering, napasnya sendiri. Beberapa meter berjalan, Arga mulai merasa ada yang mengikuti. Ia berhenti. Suasana langsung hening. Ia menoleh ke belakang, kosong. "Perasaan saja," katanya, mencoba tenang. Namun saat ia melangkah lagi, krik, suara itu muncul dari belakang. Arga langsung berbalik. Kali ini ia melihat sesuatu. Sosok berdiri di kejauhan, samar di antara pepohonan. "Siapa itu?" teriak Arga. Tidak ada jawaban. Sosok itu tidak bergerak. Arga mengarahkan senter ke arah sana. Cahaya menyapu perlahan. Dan saat mengenai sosok itu, kosong. Tidak ada siapapun. Arga mengusap wajahnya. Namun jantungnya berdegup semakin kencang. Ia melanjutkan langkah. Lebih cepat dari sebelumnya. Semakin dalam ia masuk, suasana semakin berubah. Udara terasa lebih berat. Bahkan suara serangga pun menghilang. Hingga akhirnya, Arga berhenti. Di depannya, terlihat sebuah mulut goa gelap dalam. Seperti lubang yang menelan cahaya. Di sekitar pintu goa, terdapat bikas-bikas aneh di tanah. Seperti simbol yang pernah digambar, tapi sudah hampir hilang. Arga mendekat perlahan. "Ini tempatnya." Bisik. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari dalam goa. Pelan, mendekat. Arga membeku. Dari kegelapan, muncul sosok pria tua. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan wajahnya penuh garis. Arga mundur selangkah. "Siapa kamu?" tanya Arga, tegang. Pria tua itu menatapnya lama, lalu berkata dengan suara serak, "Kamu yang jaga warung sekarang?" Arga mengangguk pelan. Pria itu tersenyum samar. "Berarti sudah waktunya." "Waktu apa?" Pria itu melangkah mendekat. Bau tanah dan sesuatu yang busuk ikut terbawa. "Melanjutkan perjanjian." Arga mengerutkan kening. "Perjanjian apa?" "Saya tidak pernah. Pamanmu sudah membuatnya." Potong pria itu. Jantung Arga seakan berhenti. "Apa maksudnya?" Pria itu menunjuk ke arah warung. Warung itu bukan tempat jualan biasa. Itu tempat mereka membayar. "Mereka siapa?" Pria itu mendekat lagi. Kini wajahnya sangat dekat. "Mereka yang tidak pernah bisa keluar dari sini." Arga menahan napas. "Dan sekarang, kamu yang menerima bayaran mereka." Angin tiba-tiba berembus kencang dari dalam goa. Sender Arga berkedip. Dalam sekejap, suasana menjadi sangat gelap. Dan saat cahaya kembali stabil, pria tua itu sudah tidak ada. Arga berdiri sendirian di depan goa. Namun dari dalam kegelapan, terdengar banyak suara, bisikan, memanggil, dan semuanya terdengar seperti suara para pelanggan warungnya. Arga berdiri kaku di depan mulut goa. Nafasnya terasa berat, seolah udara di sekitarnya menekan dada. Suara bisikan dari dalam masih terdengar, saling tumpang tindih, seperti banyak orang berbicara dalam waktu bersamaan. "Pulang, belum selesai." "Bear." Kata-kata itu tidak jelas, tapi cukup membuat tubuhnya gemetar. "Kukap." Arga mundur selangkah. "Aku tidak mau ikut-ikutan." Ia berbalik,
berjalan cepat menjauhi goa. Langkahnya hampir berlari. Ranting patah, tanah licin, namun ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, keluar dari tempat itu. Saat sampai di belakang warung, Arga langsung masuk dan menutup pintu keras-keras. Ia bersandar, mencoba mengatur napas. Ini bukan urusanku. Bukan, ucapnya berulang. Namun saat ia membuka mata, warung sudah penuh. Arga, padahal ia baru saja meninggalkan tempat itu dalam keadaan kosong. Kini, kursi-kursi terisi. Sosok-sosok duduk diam, menatap ke arahnya. Jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Tidak ada yang berbicara, hanya menunggu. Mas, salah satu dari mereka akhirnya bersuara. Kami sudah lama menunggu. Arga menelan ludah. Tangannya dingin. Tunggu sebentar, jawabnya pelan. Ia berjalan ke tungku, seperti orang linglung. Tangannya bekerja otomatis, membakar ayam, membalik, mengoles bumbu. Namun pikirannya kacau. Ucapan pria tua tadi terus terngiang, melanjutkan perjanjian. Satu persatu pesanan selesai. Arga mengantar dengan langkah kaku. Saat meletakkan piring, ia memberanikan diri bertanya, "Kalau saya berhenti, bagaimana?" Seorang wanita mengangkat wajahnya. Matanya kosong, tapi suaranya terdengar jelas. "Tidak bisa." "Kenapa?" "Karena kamu sudah menerima." Arga mengerutkan kening. "Menerima apa?" Wanita itu menunjuk ke arah laci kasir. "Per." Jantung Arga berdegup keras. "Itu bukan uang saya." "Sekarang sudah." Potong wanita itu datar. Arga mundur perlahan. Ia melihat ke arah laci, seolah benda di dalamnya memiliki sesuatu yang hidup. "Kalau saya buang semua itu, semua pelanggan berhenti bergerak." Suasana langsung hening. Lalu, pria di pojok berbicara dengan suara pelan namun dalam. "Kami akan tetap datang." Arga menatapnya. "Kenapa?" Pria itu tersenyum tipis. "Karena kami belum selesai." Kata-kata itu seperti menghantam kepala Arga. Ia kembali ke belakang meja, mencoba menenangkan diri. Namun semakin lama, perasaan terjebak semakin kuat. Malam terus berjalan. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar pergi seperti manusia biasa. Mereka hanya hilang begitu saja saat Arga tidak melihat. Saat jam mendekati pukul 3, warung kembali kosong. Arga langsung membuka laci kasir. Tangannya gemetar saat melihat isinya. Uang itu bertambah. Padahal jumlah pelanggan tidak sebanyak itu. APA ini besi. Ia mengambil satu lembar. Kini, noda merah di permukaannya terlihat seperti membentuk pola. Seperti tulisan yang samar. Arga mendekatkan wajahnya. Dan ia mulai membaca. "Bayar dengan jiwa." Arga langsung menjatuhkan uang itu. Tidak mungkin. Tiba-tiba, suara pintu belakang berderit. Arga menoleh cepat. Pintu itu terbuka sedikit. Padahal ia yakin sudah menutupnya rapat. Dari celah itu, angin masuk perlahan, membawa suara yang sama dari dalam goa. Belum selesai. Arga berjalan mendekat dengan langkah pelan. "Siapa di sana?" Ternyata tidak ada jawaban. Namun saat ia hampir menutup pintu, sebuah tangan muncul dari kegelapan luar. Pucat, kotor, kurus, menahan pintu agar tidak tertutup. Arga tangannya refleks mundur. Perlahan, sosok di balik pintu itu memperlihatkan wajahnya. Dan saat cahaya mengenai wajah itu, Arga terkejut setengah mati. Itu paman. Wajah itu memang mirip pamannya. Namun, matanya kosong. Kulitnya pucat seperti mayat. Mulutnya bergerak pelan. "Gantikan aku." Arga menggeleng keras. "Tidak, paman sudah mati." Sosok itu tersenyum tipis. "Belum, aku belum bebas." Arga mundur. Tubuhnya gemetar. Apa maksudnya? Suara itu kembali keluar. Lebih pelan. "Perjanjian belum selesai." "Dan kamu yang terikat." Tangan itu tiba-tiba menarik pintu lebih lebar. Dari balik kegelapan, terlihat lebih banyak sosok berdiri, diam, menunggu. Arga tersandung ke belakang. Jantungnya terasa mau lepas. Ia kini sadar, warung itu bukan sekadar tempat jualan. Dan apa yang dimulai oleh pamannya tidak akan berhenti begitu saja. Subuh datang tanpa terasa. Arga tidak tidur sama sekali. Ia duduk di lantai warung dengan punggung bersandar ke dinding, menatap kosong ke arah laci kasir. Bayangan wajah pamannya masih jelas di kepalanya. "Gantikan aku." Kata itu terus berulang, membuat dadanya terasa sesak. Saat cahaya mulai masuk dari sela-sela dinding,
suasana sedikit berubah. Warung kembali tampak seperti tempat biasa. Kursi kosong, meja bersih, tidak ada tanda apapun dari kejadian semalam. Namun Arga tahu, semua itu bukan mimpi. Ia bangkit perlahan, lalu membuka laci kasir. Uang itu masih ada, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Dengan ragu, ia mengambil beberapa lembar, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Kali ini harus bisa dibuang, katanya pelan. Arga berjalan keluar menuju sungai kecil yang tidak jauh dari warung. Airnya mengalir tenang, terlihat normal seperti biasa. Ia berdiri di tepi, menatap plastik di tangannya. Kalau ini memang bukan milikku, hilang saja, ucapnya. Ia melempar plastik itu ke tengah sungai. Benda itu jatuh, tenggelam perlahan, lalu hanyut terbawa arus. Arga menghela napas lega. Semoga selesai. Namun saat ia berbalik, seseorang sudah berdiri di belakangnya. Agat, seorang pria tua. Wajahnya sama seperti yang ia lihat di goa semalam. Kamu pikir bisa dibuang? Tanya pria itu dengan suara berat. Arga mundur selangkah. Saya tidak mau ikut perjanjian ini. Pria itu menatapnya lama. Kamu sudah ikut. Sejak kamu menerima uang pertama. Itu bukan pilihan saya. Semua yang masuk ke tempat itu pasti memilih, sadar atau tidak. Arga menggeleng. Saya cuma mau jualan biasa. Pria itu tersenyum tipis. Tidak ada yang biasa di sini. Arga mulai marah. Kalau begitu, bagaimana cara keluar? Pria itu diam sejenak, lalu menunjuk ke arah hutan. Bayar apa? Seperti yang lain. Arga menatap tajam. Saya tidak akan mengorbankan siapapun. Pria itu mendekat sedikit. Kalau begitu, kamu yang akan dibayar. Ucapan itu membuat Arga terdiam. Sebelum ia sempat bertanya lagi, pria itu sudah menghilang begitu saja. Arga berdiri sendiri di tepi sungai. Jantungnya masih berdegup keras. Dengan langkah cepat, ia kembali ke warung. Saat sampai, ia langsung membuka laci kasir. Dan tubuhnya langsung lemas. Uang yang tadi ia buang kembali, jumlahnya bahkan sama persis. Tidak mungkin, bisik. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran itu. Kini, noda merah di permukaannya terlihat semakin jelas. Bahkan, beberapa seperti masih basah. Arga menjatuhkan semuanya ke meja. Apa yang sebenarnya kalian mau? Teriak. Warung tetap sunyi. Namun tiba-tiba tok, suara ketukan dari luar. Arga terdiam. Perlahan, ia menoleh ke pintu depan. Siap? Tanyanya. Mas, buka. Saya mau beli. Suara itu terdengar normal. Tidak seperti sebelumnya. Arga ragu sejenak, lalu membuka pintu. Seorang wanita muda berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi tidak seaneh pelanggan malam hari. Maaf, masih pagi ya? Katanya pelan. Arga mengangguk. Iya, tapi bisa saya buatkan. Wanita itu tersenyum tipis. Satu saja, Mas. Arga mulai memasak. Selama proses, ia memperhatikan wanita itu diam-diam. Ada sesuatu yang terasa tidak pas. Dari mana, Mbak? Tanya Arga. Wanita itu menatapnya. Dari tempat yang sama seperti yang lain. Arga langsung berhenti bergerak. Tempat goa itu, wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Setelah pesanan selesai, ia makan perlahan. Sama seperti yang lain tanpa suara. Selesai makan, ia berdiri dan meletakkan uang di meja. Namun kali ini berbeda. Uangnya baru, bersih. Arga terkejut. Ini uang biasa? Wanita itu mengangguk. Kalau masih ada yang bersih, berarti kamu masih punya pilihan. Arga menatapnya bingung. Pilihan apa? Wanita itu mendekat sedikit. Sebelum kamu jadi bagian dari mereka. Arga terdiam. Bagaimana caranya? Wanita itu tersenyum tipis. Jangan layani mereka malam ini. Jantung Arga berdegup lebih cepat. Kalau saya tetap buka, wanita itu menatap lurus ke matanya. Berarti kamu sudah memilih. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya pelan, lalu menghilang di ujung jalan. Arga berdiri terpaku. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia takut. Di sisi lain, ia butuh uang untuk hidup. Ia melihat ke arah laci, lalu ke arah pintu. Matahari mulai turun. Dan untuk pertama kalinya, Arga sadar keputusan malam ini akan menentukan nasibnya selamanya. Subuh datang tanpa terasa. Arga tidak tidur sama sekali. Ia duduk di lantai warung dengan punggung bersandar ke dinding,
menatap kosong ke arah laci kasir. Bayangan wajah pamannya masih jelas di kepalanya. "Gantikan aku," kata itu terus berulang, membuat dadanya terasa sesak. Saat cahaya mulai masuk dari sela-sela dinding, suasana sedikit berubah. Warung kembali tampak seperti tempat biasa. Kesi kosong, Mae bersih, tidak ada tanda apapun dari kejadian semalam. Namun Arga tahu, semua itu bukan mimpi. Ia bangkit perlahan, lalu membuka laci kasir. Uang itu masih ada, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Dengan ragu, ia mengambil beberapa lembar, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. "Kali ini harus bisa dibuang," katanya pelan. Arga berjalan keluar menuju sungai kecil yang tidak jauh dari warung. Airnya mengalir tenang, terlihat normal seperti biasa. Ia berdiri di tepi, menatap plastik di tangannya. "Kalau ini memang bukan milikku, hilang saja," ucapnya. Ia melempar plastik itu ke tengah sungai. Benda itu jatuh, tenggelam perlahan, lalu hanyut terbawa arus. Arga menghela napas lega. Semoga selesai. Namun saat ia berbalik, seseorang sudah berdiri di belakangnya. Agat, seorang pria tua. Wajahnya sama seperti yang ia lihat di goa semalam. "Kamu pikir bisa dibuang?" tanya pria itu dengan suara berat. Arga mundur selangkah. "Saya tidak mau ikut perjanjian ini." Pria itu menatapnya lama. "Kamu sudah ikut sejak kamu menerima uang pertama. Itu bukan pilihan saya." Semua yang masuk ke tempat itu pasti memilih, sadar atau tidak. Arga menggeleng. "Saya cuma mau jualan biasa." Pria itu tersenyum tipis. "Tidak ada yang biasa di sini." Arga mulai marah. "Kalau begitu, bagaimana cara keluar?" Pria itu diam sejenak, lalu menunjuk ke arah hutan. Bayar apa?" Seperti yang lain. Arga menatap tajam. "Saya tidak akan mengorbankan siapapun." Pria itu mendekat sedikit. "Kalau begitu, kamu yang akan dibayar." Ucapan itu membuat Arga terdiam. Sebelum ia sempat bertanya lagi, pria itu sudah menghilang begitu saja. Arga berdiri sendiri di tepi sungai. Jantungnya masih berdegup keras. Dengan langkah cepat, ia kembali ke warung. Saat sampai, ia langsung membuka laci kasir dan tubuhnya langsung lemas. Uang yang tadi ia buang kembali, jumlahnya bahkan sama persis. "Tidak mungkin," bisik. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran itu. Kini, noda merah di permukaannya terlihat semakin jelas. Bahkan, beberapa seperti masih basah. Arga menjatuhkan semuanya ke meja. "Apa yang sebenarnya kalian mau?" teriak. Warung tetap sunyi. Namun tiba-tiba tok, suara ketukan dari luar. Arga terdiam. Perlahan, ia menoleh ke pintu depan. "Siap?" tanyanya. "Mas, buka. Saya mau beli." Suara itu terdengar normal, tidak seperti sebelumnya. Arga ragu sejenak, lalu membuka pintu. Seorang wanita muda berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi tidak seaneh pelanggan malam hari. "Maaf, masih pagi ya?" katanya pelan. Arga mengangguk. "Iya, tapi bisa saya buatkan." Wanita itu tersenyum tipis. "Satu saja, Mas." Arga mulai memasak. Selama proses, ia memperhatikan wanita itu diam-diam. Ada sesuatu yang terasa tidak pas. "Dari mana, Mbak?" tanya Arga. Wanita itu menatapnya dari tempat yang sama seperti yang lain. Arga langsung berhenti bergerak. "Tempat goa itu?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Setelah pesanan selesai, ia makan perlahan, sama seperti yang lain tanpa suara. Selesai makan, ia berdiri dan meletakkan uang di meja. Namun kali ini berbeda. Uangnya baru, bersih. Arga terkejut. "Ini uang biasa?" Wanita itu mengangguk. "Kalau masih ada yang bersih, berarti kamu masih punya pilihan." Arga menatapnya bingung. "Pilihan apa?" Wanita itu mendekat sedikit. "Sebelum kamu jadi bagian dari mereka." Arga terdiam. "Bagaimana caranya?" Wanita itu tersenyum tipis. "Jangan layani mereka malam ini." Jantung Arga berdegup lebih cepat. "Kalau saya tetap buka?" Wanita itu menatap lurus ke matanya. "Berarti kamu sudah memilih." Setelah itu, ia berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya pelan, lalu menghilang di ujung jalan. Arga berdiri terpaku. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ia takut. Di sisi lain, ia butuh uang untuk hidup. Ia melihat ke arah laci, lalu ke arah pintu. Matahari mulai turun. Dan untuk pertama kalinya, Arga sadar
Keputusan malam ini akan menentukan nasibnya selamanya. Arga berdiri di tengah warung yang hancur. Pintu depan sudah pecah, kursi berserakan, dan udara dingin terus mengalir masuk tanpa henti. Sosok-sosok itu masih mengelilinginya, diam namun menekan. Wanita yang datang pagi tadi menatapnya tanpa berkedip. Sekarang, ucapnya singkat. Arga menelan ludah. Kepalanya terasa penuh. Setiap pilihan terdengar sama buruknya. Ia menatap pamannya yang berdiri tak jauh. Wajah itu tidak lagi seperti orang yang pernah ia kenal. "Payment," suara Arga bergetar. Apa tidak ada cara lain? Sosok itu menggeleng pelan. Tidak ada yang keluar tanpa mengganti. Kalimat itu seperti palu yang menghantam keras. Arga tangannya mengepal. "Kalau saya lanjutkan, apa saya akan jadi seperti mereka?" Pamannya menjawab pelan. "Lebih buruk." Arga terdiam. "Dan kalau saya menggantikan?" Tanyanya lagi. Wanita itu menjawab, "Kamu akan masuk dan tidak kembali." Suasana menjadi semakin sunyi. Semua mata tertuju padanya. Arga menutup mata sejenak. Ia mencoba mengingat alasan awal membuka warung itu. Bertahan hidup, mencari jalan baru. Bukan untuk terjebak dalam hal seperti ini. Namun, sekarang semuanya berubah. Ia membuka mata perlahan. "Kalau saya menggantikan, Paman bebas?" Tanya. Pamannya menatapnya lama, lalu mengangguk. "Ya." Arga menarik napas panjang. Senyap, lalu ia berkata pelan, "Baik." Semua sosok langsung bergerak sedikit, seolah merespons. Arga mengangkat wajah. "Saya akan menggantikan." Keheningan berubah menjadi bisikan halus yang menyebar ke seluruh ruangan. Wanita itu menatapnya dalam. "Kamu yakin?" Arga mengangguk pelan. "Saya tidak mau hidup seperti ini. Tidak mau terikat." Pamannya melangkah mendekat. Wajahnya untuk pertama kalinya terlihat sedikit berubah. Seperti ada beban yang mulai terangkat. "Kamu memilih jalan yang berat," katanya. Arga tersenyum tipis. "Setidaknya ini pilihan saya." Wanita itu menghela napas pelan. "Kalau begitu, isyarat saya." Ia berbalik menuju pintu belakang. Tanpa ragu, Arga mengikutinya. Langkahnya terasa berat, namun ia terus berjalan. Sosok-sosok lain memberi jalan. Tidak ada yang menghalangi. Saat melewati mereka, Arga merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Seperti berjalan di antara bayangan yang hidup. Di luar, malam terasa lebih gelap dari sebelumnya. Jalan menuju goa terlihat jelas, seolah memanggil. Wanita itu berjalan di depan tanpa menoleh. "Begitu kamu masuk, tidak ada jalan keluar," katanya. Arga hanya mengangguk. "Apa yang ada di dalam?" tanya. Wanita itu berhenti sebentar. Tempat semua perjanjian disimpan. Arga tidak bertanya lagi. Mereka terus berjalan hingga sampai di mulut goa. Gelap, sunyi. Namun kali ini tidak ada rasa ragu. Hanya ketenangan yang aneh. Wanita itu menoleh. "Ini batasnya." Arga melihat ke dalam. "Setelah ini, kamu akan tahu sendiri." Arga mengangguk pelan. Ia melangkah masuk. Satu langkah, dua langkah. Udara langsung berubah. Lebih cahaya dari luar perlahan menghilang. Di dalam, suara bisikan kembali terdengar. Namun, kali ini berbeda. Tidak menakutkan, lebih seperti Pengti. Arga terus berjalan. Hingga akhirnya, ia melihat sesuatu di depan. Sebuah ruangan luas di dalam goa. Di tengahnya, terdapat banyak sosok berdiri, diam, menghadap ke arahnya. "Arga ini," bisik. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar dari belakang. "Skrut, waktunya." Arga namun wanita itu sudah tidak ada. Ia kembali melihat ke depan. Sosok-sosok itu mulai bergerak, perlahan mendekat. Jantung Arga berdetak pelan. Anehnya, ia tidak takut. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depannya. Wajahnya tidak jelas, namun suaranya terdengar dalam. "Kamu," untuk menggantikan. Arga mengangguk. "Ya." Sosok itu mengangkat tangannya. "Kalau begitu, terima." Arga tidak bergerak. Ia hanya berdiri, membiarkan semuanya terjadi. Tangan itu menyentuh dadanya. Dingin, sangat dingin. Dalam sekejap, tubuh Arga terasa ringan, seperti sesuatu ditarik keluar dari dirinya. Ia mencoba bernapas, namun terasa sulit. Pandangan mulai kabur. Suara-suara di sekitarnya semakin jauh. Namun, di saat yang sama, ia merasa sesuatu yang lain, seperti menjadi bagian dari tempat itu. Arga mencoba berbicara, "Payment," namun suaranya tidak keluar.
semua menjadi gelap. Dan dalam kegelapan itu, satu hal menjadi jelas, ia tidak lagi berada di dunia yang sama. Gelap tidak lagi terasa menakutkan bagi Arga. Saat kesadarannya perlahan kembali, ia tidak merasakan tubuhnya seperti sebelumnya. Tidak ada berat, tidak ada lelah, hanya ada kesadaran yang mengambang di dalam ruang sunyi. Ia membuka mata atau setidaknya merasa seperti membuka. Di sekelilingnya, goa itu terlihat berbeda. Dindingnya berkilau redup, seolah hidup. Udara tidak lagi dingin menusuk, melainkan terasa kosong. Arga mencoba bergerak. Don Aya bisa, namun bukan dengan langkah kaki. Lebih seperti melayang perlahan. Apa ini? Bisik suaranya terdengar aneh. Tidak keluar dari mulut, tapi langsung terdengar di sekitarnya. Dari kejauhan, sosok-sosok yang tadi dilihatnya kini berdiri mengelilingi. Tidak mengancam, tidak juga ramah. Mereka hanya ada. Salah satu dari mereka mendekat. Kamu sudah menjadi bagian. Suara itu terdengar dalam. Agda, di mana saya sekarang? Tanya. Di tempat perjanjian disimpan. Arga mencoba mengingat. Warung? Malam? Pamannya? Paman saya? Suaranya melemah. Sosok itu menunjuk ke arah lain. Arga menoleh. Di ujung ruang, ia melihat seseorang berdiri. Tubuhnya lebih jelas dari yang lain. Arga mendekat perlahan. Dan saat jarak mereka cukup dekat, itu benar. Pamannya berdiri di sana. Namun kini, wajahnya berbeda. Tidak lagi pucat seperti mayat. Lebih hidup, meski masih terasa asing. Arga, ucapnya pelan. Arga ingin mendekat lebih cepat. Namun gerakannya tetap lambat. Paman, sudah bebas? Tanya. Pamannya mengangguk. Berkat kamu. Arga ada rasa lig, tapi juga kosong. Lalu saya. Sekarang apa? Apa? Tanya. Pamannya menatapnya lama. Kamu penjaga? Penjaga apa? Yang memastikan perjanjian tetap berjalan. Arga berarti saya menggantikan posisi paman. Iya. Hening beberapa saat. Arga mencoba menerima kenyataan itu meski terasa berat. Apakah saya bisa keluar? Tanyanya pelan. Pamannya menggeleng. Tidak, jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat semuanya terasa semakin nyata. Arga menutup mata sejenak. Kalau begitu, Warring It masih berjalan. Potong pamannya. Arga langsung menoleh. Maksudnya, pamannya menunjuk ke arah dinding goa. Tiba-tiba, permukaan batu itu berubah. Seperti cermin, menampilkan sesuatu. Arga melihat warungnya. Namun bukan seperti yang ia tinggalkan. Warung itu kembali utuh, bersih, lampunya menyala terang. Dan di dalamnya, ada seseorang berdiri di belakang meja. Arga menyipitkan pandangan. Itu siapa? Sosok itu perlahan menoleh. Dan Arga langsung membeku. Wajah itu sama persis dengannya. Tidak, bisik pamannya berbicara pelan. Itu bukan kamu. Itu hanya pengganti untuk dunia luar. Arga tidak mengerti. Jadi, warung itu tetap buka? Arga menatap pemandangan itu. Pelanggan mulai berdatangan lagi. Wajah pucat, langkah sunyi, dan dirinya di sana melayani tanpa ragu. Berarti semua ini tidak akan berhenti, kata Arga pelan. Pamannya tidak menjawab. Arga mengalihkan pandangan. Kenapa harus ada tempat seperti ini? Pamannya menghela napas panjang. Karena selalu ada yang ingin kaya, tanpa peduli harga. Arga terdiam. Kalimat itu terasa menusuk. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari belakang. Kamu harus mulai. Arga. Sosok-sosok lain kembali mendekat. Apa maksudnya? Tanya Arga. Menjaga, jawab salah satu dari mereka. Arga melihat ke arah mereka. Bagaimana caranya? Sosok itu menunjuk ke arah bayangan warung. Pastikan mereka datang dan membayar. Arga menatap pemandangan itu lagi. Perasaan aneh muncul. Bukan juga marah. Lebih seperti minum. Perlahan, ia mengangkat tangannya. Bayangan warung itu bergerak mengikuti. Lampu berkedip. Pintu terbuka sendiri. Pelanggan masuk satu persatu. Arga terkejut. Saya yang mengatur ini. Iya, jawab suara itu. Arga menatap tangannya. Kini, ia mengerti. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Kalau begitu, ucapnya pelan. Ia menatap warung itu sekali lagi. Ini tugas saya sekarang. Sosok-sosok di sekitarnya diam. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang menolak.
karena mereka semua tahu perjanjian itu akan terus berjalan. Dan kini, Arga adalah penjaga yang baru. Malam kembali turun di pinggir alas Purwo. Angin berembus pelan, membawa suara daun yang saling bergesekan. Dari Kayohan, warung ayam bakar itu terlihat terang, seperti satu-satunya tempat hidup di tengah kegelapan. Lampunya menyala hangat, asap tipis naik dari tungku. Dan seperti biasa, warung itu tidak pernah sepi. Di dalam goa, Arga berdiri diam. Kini ia tidak lagi merasa asing dengan tempat itu. Dinding batu yang dulu terlihat menyeramkan, sekarang terasa biasa. Bahkan suara bisikan yang dulu menakutkan, kini terdengar seperti bagian dari keseharian. Ia menatap bayangan warung di depannya. Semuanya berjalan seperti sebelumnya. Mas, 1 ayam bakar, 2 porsi. Suara pelanggan terdengar jelas. Sosok Arga di warung bergerak lincah, melayani tanpa ragu. Senyum tipis, gerakan tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arga yang asli hanya memperhatikan. Diam, salah satu sosok di belakangnya berbicara. Kamu sudah terbiasa. Arga tidak menoleh. Tidak juga, jawabnya pelan. Lalu kenapa tidak mencoba menghentikan? Arga tersenyum tipis. Karena saya sudah tahu jawabannya. Hening sejenak. Tidak bisa, lanjutnya. Sosok itu tidak berkata apa-apa lagi. Arga kembali fokus pada bayangan warung. Malam semakin larut. Jumlah pelanggan bertambah. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Pintu warung terbuka dan seorang pemuda masuk. Langkahnya ragu. Wajahnya terlihat lelah. Arga menyipitkan pandangan. Orang baru, bisik. Pemuda itu duduk pelan. Mas, masih buka? Tanyanya. Sosok Arga di warung mengangguk. Masih. Mau pesan? Satu. Arga memperhatikan dengan saksama. Ada sesuatu yang familiar. Karadu, seperti dirinya. Dulu, di dalam goa, Arga menghela napas panjang. Mulai lagi, katanya, lirih. Sosok di belakangnya bertanya, kamu mengenal dia? Arga menggeleng. Tidak, tapi saya tahu akhirnya. Di warung, pemuda itu makan perlahan. Sama seperti pelanggan lain. Setelah selesai, ia berdiri dan meletakkan uang di meja. Kali ini, uangnya terlihat normal, bersih. Arga langsung menyadarinya. Dia masih punya pilihan. Ia menatap lebih dalam. Sosok Arga di warung mengambil uang itu. Sejenak, gerakannya berhenti, seolah ada sesuatu yang dipikirkan. Namun, akhirnya uang itu tetap dimasukkan ke dalam laci. Arga menutup mata. Sudah dipilih, katanya pelan. Sosok di belakangnya bertanya lagi, kenapa tidak kamu hentikan? Arga membuka mata. Karena tidak ada yang menghentikan saya. Jawaban itu sederhana, tapi cukup. Semua kembali sunyi. Di warung, pemuda itu keluar perlahan. Langkahnya menghilang di kegelapan. Namun Arga tahu, ia akan kembali. Seperti yang lain, waktu berjalan. Namun di tempat itu, semuanya terasa sama. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Hanya perjanjian yang terus berulang. Arga berdiri, menatap tanpa emosi. Namun jauh di dalam, masih ada sisa perasaan manusia. Ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Semoga kamu lebih kuat dari saya. Angin dari dalam goa berembus pelan. Bayangan warung tetap hidup. Lampu tetap menyala, dan pelanggan terus datang. Tanpa henti, tanpa di luar. Seseorang mungkin akan melihat warung itu sebagai tempat biasa. Tempat beristirahat. Namun tidak ada yang tahu, setiap transaksi di sana bukan sekadar jual beli, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan selama masih ada yang mencari jalan instan, warung itu akan selalu buka